ada orang yang sama-sama, kalau dipotret sama. Yang satu orang naik sepeda, yang satu orang sepedaan, Jombang sepedaan. Kalau Jogja pit-pitan. Jadi Umar Khayyam, Dr. Umar Khayyam itu naik sepeda dari rumahnya ke kantornya kira-kira 40 meter. Itu difoto oleh KR, koran nomor 1 Jogja, terus dimuat di halaman 1, Umar Khayyam naik sepeda. Itu satu komoditas yang luar biasa, bahwa seorang profesor doktor, budayawan terkenal, seniman hebat naik sepeda. Nah, pembantunya Pak Khayyam namanya Pak Arjo, itu dari daerah Wonogiri. Dia baca koran pagi-pagi, terus Pak Khayyam datang, terus Pak Arjo nyeletuk, Pak Khayyam, wah jenengan melebet koran. Ngebit saking mriku niku temriki 40 meter, 40 meter. Kula niki pun ngebit 35 tahun. Dia sudah naik sepeda 40 tahun, 35 tahun, dan dia pernah masuk koran. Jadi apa bedanya? Umar Khayyam naik sepeda, Pak Arjo naik sepeda. Bedanya adalah yang satu naik sepeda beneran, yang satu pit-pitan, sepeda-sepedaan. Jadi beda orang pedagang ke pasar bawa sepeda, bawa barang dagangannya, dengan orang naik sepeda, sepedanya diangkut mobil dulu, nanti sampai di Monas baru dia naik sepeda keliling. Nah, kalau saya ini hubungannya tadi sama undang-undang penyiaran, sama romantisme Anda mengenai Tombo Hati segala macam. Yang terjadi pada Rehan, mohon maaf nih, yang terjadi pada Opi, yang terjadi pada teman-teman atau Gigi menyanyikan perdamaian segala macam, itu kan perilaku neolit. Itu orang sepedaan. Itu orang naik sepeda di Monas hari Minggu. Dia tidak benar-benar naik sepeda hidupnya. Mereka tidak selawatan. Mereka tidak benar-benar cinta kepada Rasulullah. Mereka menyanyikan sholawat, dijual di mainstream industri. Itu beda. Jadi ini saya ini Arjo, Opi itu Umar Khayyam. Nah, yang terkenal Umar Khayyam, yang masuk koran Umar Khayyam. Ini nothing to do with cemburu dan seterusnya. Saya sangat terkenal. Saya sangat terkenal di mana-mana, sangat terkenal saya. Dengan atau tanpa apapun, saya mohon maaf kalau soal terkenal, saya sampai ke ujung-ujung. Jin-jin itu sama saya kenal juga. Saya pernah ngantar Lia Aminuddin berperang lawan Presidium 4 Jin. Jadi Gunung Kawi itu dipimpin oleh Presidium 4 Jin. Jadi kalau gudang garam dulu mintanya sama Jin A, kalau Sampurna minta nama sama Jin B, dan seterusnya. Itu saya antar pakai kijang naik Gunung Kawi, saya antar sampai jalan kaki ke atas, dan dia perang lawan itu, dan saya antar saja. Terus nanti ke hutan macam-macam, untuk macam-macam lah. Saya antar pada waktu itu sebelum saya meninggalkan dia. Setelah saya kasih ijazah, saya tinggalkan dia. Saya sudah bilang sama dia, kalau kamu dapat berita dari langit kepada Mbak Lia, itu mohon diketahui bahwa kalau ada 10 berita dari langit, itu yang benar hanya 2 paling banyak. Yang 8 kamu harus waspada. Nah, dia lalap yang 8 itu. Sampai akhirnya ketahanan. Nah, dan saya tidak mau ngomong soal itu kalau di pers. Kalau saya disuruh menangani, disuruh ngomong sama Lia, saya akan ngomong. Karena dulu yang ngasih ijazah saya. Yang saya ngasih sertifikat spiritual saya. Karena dia menghadap saya di Hotel Sofyan di situ. Tapi itu zaman dulu, zaman kira-kira 10 tahun yang lalu dan seterusnya. Ketika dia mulai kemana-mana, mau ke warung mana, tanya Jibril. Oh iya, Mbak, ini selesai Mbak, ini Mbak, jam 3 sore ini Mbak. Saya tak takut Jibril, ini baiknya makan di mana ya? Terus dia gini-gini. Terus, oh kata Jibril harus ke warung Padang. Oke, kita ke warung Padang. Pokoknya apapun yang terjadi harus ditanya sama Jibril. Terus saya bilang sama Mbak Lia, saya mau bikinin puisi untuk Jibril. Terus saya bikin, maka semburat warna merah di barat. Wah, terus aku mau coba puisi sambil nyetir itu. Terus, oke, sekarang Jibril bisa nggak bikin puisi? Terus dia merenung. Jibril sudah kasih puisi, Cak. Terus dia bacakan puisi gitu. Jadi saya kalau ngeladenin orang gila gampang. Jadi saya juga acting gitu loh. Nggak sulit, mau gending terus kerasa deh ya. Jadi sekali lagi kita memang harus tahu ini, orang selawatan dengan perilaku neolit beda dengan selawatan di kampung, sangat beda. Mereka itu menyanyikan solawat, kita enggak, kita bersolawat. Bersolawat itu doing solawat, bukan singing solawat. Dan Opi itu orang tidak ingat Tombo Hatinya, yang dia ingatkan nina itu yang diingat. Tombo Hatinya udah tidak penting.
Ya tapi saya nggak nyalain Opi. Opi itu anak buahnya Edi Haryono, temennya teman-teman ini. Edi Haryono itu anak buahnya Rendra, jadi dia itu cucunya Rendra. Edi Haryono juga sudah bilang sama saya, Cak, lagu sampean di gaya Opi, ya gak apa-apa. Terus Opi SMS saya, Canun ada lagu yang lain ndak? Gitu malah. Dan kapan-kapan tak SMS ngono aku tuh. Itu sama dengan orang Madura menerbitkan buku saya sama kakak saya. Terus dia bilang, terima kasih Cak, sudah kita gandakan 2.500 dan sangat laris di pesantren Madura. Tolong kalau ada buku yang baru saya dikirim lagi satu. Ayo wes yang ngeladenin orang Indonesia mau bagaimana? Ya wes tak kayak meneh wes. Oh alah gitu kan. Nah itu pit-pitan sama ngepit. Rehan, nyun sewu, tadi disebut Rehan. Manajer Rehan sudah menemui saya dan minta maaf bahwa dia tidak terlebih dahulu minta, meskipun saya tidak punya hak atas Tomboati, itu bukan copyright saya, itu nonim ya, tetapi yang membawa memang saya, tetapi itu bukan karya saya, jadi salah kalau orang mengatakan itu karya saya. Artinya kalau saya menyanyikan Tomboati, saya akan sebut asal usulnya, versi yang saya ketahui, misalnya itu bapaknya Mbah Khalil ya, saya sebut itu kalimatnya dari Sayyidina Ali, tapi kita tidak punya data dan tidak pernah ada penelitian ini aslinya dulu siapa yang bikin lagunya ya. Tapi pokoknya setahu kita ungkapkan, artinya ada nasabnya. Ibarat orang wiritan Al-Fatihah dulu sama yang memberi ijazah gitu loh. Nah kalau di mainstream, di Neolib tidak ada Al-Fatihah untuk yang ngasih ijazah. Rehan ya sudah gitu saja gitu loh. Nah saya ingin mengatakan Mas Effendi Fahri ya tidak apa-apa, Neolib melakukan itu ya tidak apa-apa juga, cuman tolong tetap dibedakan. Ada yang singing solawat, ada yang doing solawat. Yang saya nyuwun sewu, saya agak betul-betul sakit hati itu yang Bang Thoyib. Sebab saya cuma mengatakan begini, orang kecil ini sudah tidak punya daya ya, terhadap benih saja petani tidak punya kuasa. Damen itu sudah tidak bisa jadi komoditas ekonomi. Untuk merubah padi menjadi beras itu juga sudah milik Cina, hilernya. Jadi petani ini sudah tidak punya akses apa-apa terhadap, tidak punya kedaulatan terhadap apa yang sebenarnya ada di sekitar dia sejak berabad-abad yang lalu. Maka ada tradisi di desa-desa kita selawatan. Itu sekedar untuk katarsis, sekedar untuk menghibur diri supaya tidak gila gitu. Kalau malam-malam ngelumpuk, tibaan, ya terus lagunya dicari lagu apa aja dipakai di Jombang itu. Kalau lagu baru misalnya lagunya Dewa gitu ya dipakai untuk tibaan. Kalimatnya tetap dari Burdah, tapi lagunya tergantung lagu yang sedang populer. Itu kita jalankan terus sekedar untuk menghibur. Gitu loh, lumayan loh kita nggak bunuh orang karena kita selawatan. Aslinya tak pateni kabeh, tak tunjuk lah dalil khusus. Cuman kan kita selawatan jadi kita tidak marah. Nah salah satu romantisme orang berselawat di kampung-kampung itu ya Thaibah, itu kan sebutan cinta untuk Rasulullah. Madu, Rasulullah itu madu. Madu, kalau puasa itu arak ya, khamr atau anggur. Kalau zakat itu susu, tapi kalau haji itu madu. Ini nanti panjang lebar penjelasannya, tapi ya Thaibah itu madu, ya Thaibah, ya itu bisa nangis kita nyanyikan itu. Lah saiki ono sinetron Bang Thoyib. Kata gak meso ya apa gitu. Sebenarnya diancuk dobol. Nah kita jadi nggak bisa selawatan lagi. Begitu kita ya Thaibah terus eling Bang Thoyib dobol. Nah, pikiran saya begini, kalian orang-orang Neolib, kalian yang kapitalis besar, kalian orang-orang kaya yang menjadi stakeholder dari berputarnya uang, kalian sudah kaya raya, kurang apa sih? Kenapa nggak bikin lagu sendiri? Kenapa kamu curi milik orang yang sudah tidak punya apa-apa? Sisa kekayaannya ya Thaibah ini pun kamu curi coba. Emang kamu nggak punya kreasi? Kenapa sih kamu nggak bikin sendiri? Ini milik orang kecil. Lagu Padang Bulan itu nggak kita nyanyikan lagi karena sudah dinyanyikan oleh pendahulunya juga, oleh yang dulu ikut Kiai Kanjeng juga. Kita nyanyikan kalau Padang Bulan, kalau kita capek terus langsung nyanyi Allahumma sholli wa sallim ala gitu kan. Dia tuh keluar kasetnya. Terus kena mulai Padang Bulan kata nyanyi ku gitu ya tidak gitu. Alarek wis melarat dicolongi wong sugih gitu kan. Gitu loh teman-teman sekalian. Itu bedanya orang pit-pitan sama orang ngepit. Saya orang ngepit sampai sekarang. Nah, kalau saya terusin sedikit ada 2 poin lagi yang semua akhirnya menjadi komoditisasi tadi. Selawat akhirnya jadi mata uang kan, selawatnya menjadi mata uang. Bukan selawat sebagai budaya, bukan selawat sebagai spiritualitas, tapi selawat sebagai mata uang. Komunisme sama kapitalisme ini yang bikin sama.
orang dibikin bertengkar komunisme dan soal belonging, soal private belonging atau state belonging, kan gitu. Orang dibikin bertengkar soal materi sehingga dalam 30 tahun orang akan menjadi manusia materi. Sudah, dia nggak akan berpikir yang lain. Jadi materialisme menjadi mainstream di akal dan hatinya manusia. Karena yang bikin komunisme sama kapitalisme sama. Ya, kalau kapitalisme itu lahirnya di surga. Ya, Adam sudah punya fasilitas macam-macam, masih ambil barang yang dilarang karena dia sangat rakus. Nah, kerakusan itu kan kapitalisme, ya. Nah, maka bapak kapitalisme namanya sama persis dengan Adam. Adam Smith. Nah, sama Tuhan sudah ditakdirkan seperti itu. Kalau sosialisme lahir generasi kedua setelah Adam. Kobel cemburu, kenapa istri kakakku lebih cantik? Saya nggak mau mengakui private belonging, saya maunya pemilikan bersama. Istrimu ya istriku, istrimu ya istrimu, istriku, gitu. Akhirnya dia memberontak, nah lahirlah sosialisme, gitu. Jadi yang bikin sama, sebenarnya bikin sama. Dan setelah 30 sampai 50 tahun kita berdebat dan bermusuhan, kiri lawan kanan, barat lawan timur, perang dingin terjadi, maka kita sudah tercipta dengan menjadi manusia materi. Biar kamu kiai, biar kamu gus, biar kamu siapa saja, kamu sudah terlanjur jadi manusia materi. Dibikinkan undang-undang kayak apapun, tetap akan kamu jadikan mata uang. Jadi semua jadi mata uang kan? Nah, lokalitas ini bisa jadi mata uang. Dengan kita bikin kelompok etnik, kita bisa malak di pasar, kita bisa menguasai pasar sana, menguasai sana. Dia menjadi mata uang lagi. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau itu menjadi mata uang, kita loh ini bagaimana kan gitu? Mas Yafandi Khairi, kayak nama Gus ini kan mata uang. Gus ini ya iseng kalau ngomong itu kan jangan hormati beliau Gus Coy ini. Sutioso disebut Bang Yos itu kan urusan mata uang asal-usul. Ya gak cocok Sutioso kok Bang ya. Jadi gak cocok siapa-apa, Yos gak cocok, tapi enggak apa-apa. Tapi pokoknya kita hindari dong kalau itu nanti jadi urusan mata uang. Artinya kalau itu jadi komoditas saja, gitu loh. Gus itu sudah jadi mata uang luar biasa. Saya sedang menangani kasus seorang Gus punya pesantren, punya santri. Mainannya itu sudah mainan yang eceran betul. Jadi dia nyewa kijang sama sopirnya sekalian, terus sholat duhur, sopirnya dikasih tahu kamu makan dulu sana. Sopirnya makan, dia pergi lari sama kijangnya itu. Dia berpikir tidak mungkin ini si rental ini berani nagih kepada saya, wong saya Gus kok. Lu sampai kijang ditilap Pak. Terus karena gunane kalau ya Hafid itu karena gunane. Wong kijang aja ditilap kok. Gitu loh. Dan ini saya kira kasus-kasus ini sudah cukup banyak di mana-mana. Ini kasus terjadi di salah satu kota di Jawa Timur dan saya sudah menangani. Saya datangin debt collector dari daerah Jember. Saya datangin sama gus-gus yang masih baik, saya dulu ikut tangani. Jadi kita juga jangan keliru bahwa kita juga bisa terjebak untuk romantisme budaya ini bisa terjebak menjadi mata uang tadi gitu loh. Tidak berarti anti kapitalisme. Tidak menjadi anti kapitalis. Kalau Anda saya undang ke desa saya ke Padang Bulan, saya punya toleransi dong, saya punya akhlak dong. Ya kalau bisa saya beliin tiket dong. Maksud Anda beli tiket sendiri. Itu bukan transaksi, itu akhlak saya kepada Anda. Tapi kalau Anda sudah mengatakan, oke, saya mau ke Padang Bulan tapi sekian harganya, honornya dan tiket harus disediakan, hotel disediakan, nah itu baru kapitalisasi. Yang kita lakukan kita tidak pernah melakukan kapitalisasi seperti itu. Maka saya tidak menyodor-nyodorkan diri saya, syuting sendiri, saudara-saudara. Enggak, Allah Subhanahu wa Ta'ala belatung itu. Terus kamera satu di sana, Allah mengatakan. Terus kamera utama, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kamera tiga, maka aku gak gelem aku gak gelem dolawak gak gelem. Melarat gak masalah, melarat tapi sombong. Lalu iya apa? Asal sombong kan lumayan sudah kan punya harga diri gitu. Nah,